Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi yang simple banget tapi rasanya enak banget. Ini bener-bener resepnya Indonesia banget. Ini cuminya aku masih pakai cumi yang seger banget dan dalamnya ini sudah aku bersihkan. Jadi kalau misalnya Flavis mau cari cumi yang seger, itu ciri-cirinya cuminya itu masih keras dan kepalanya masih nempel di badan. Jadi kalau misalnya cuminya udah letoy, terus habis itu kepalanya udah lepas-lepas, nah itu biasanya udah nggak bagus cuminya. Ini cuminya aku nggak buang kulitnya ya, tapi misalnya Flavis mau buang kulitnya ya monggo aja, nggak apa-apa. Setelah dipotong-potong, ini nggak perlu kita marinasi pakai apapun, ini akan langsung kita goreng terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku masak cumi itu pasti aku goreng dulu atau aku rebus dulu, dan gorengnya juga sebentar aja, atau ngerebus juga ngerebusnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah cukup begini aja Flavis. Ini akan kita sisihkan dulu, ini airnya akan kita buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya pertama-tama di sini aku pakai tomat. Ini aku pakai tomat sebanyak 2. Ini aku potong tipis-tipis supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kemudian kalau misalnya sudah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau keriting. Flavis juga bisa pakai cabai hijau besar. Jangan apa, ini supaya nanti warna masakannya jadi cantik warna-warni. Makanya aku tambahkan cabai hijau. Selain itu, kita juga akan pakai cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak kuat pedes, bisa juga pakai cabai yang merah besar. Ini juga cabainya akan kita potong-potong. Setelah selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis juga. Setelah kita potong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini resepnya itu gampang banget, benar-benar segampang masakan Indonesia untuk sehari-hari. Selain ada bawang putih, di sini kita juga pakai laos. Ini laosnya aku potong-potong, bisa juga digeprek. Nggak apa-apa, sama aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita tambahkan lagi daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian pertama-tama kita akan gongsong bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu. Kemudian baru kita akan masukkan laos, cabai rawit, daun salam dan juga daun jeruk. Nah, cabai hijau dan tomatnya itu nanti belakangan aja pada saat mau diangkat ya. Ini akan kita gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan ada gula merah, kemudian ada garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Ini kecap manis aku pakai merek Kencana, ini udah kecap favorit aku banget. Nah di sini kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, aku saranin sebaiknya pakai micin ya, jangan pakai kaldu ayam atau kaldu sapi supaya nggak mengganggu rasa cuminya. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah matang, aromanya harum banget. Ini rasanya pedes, sedikit manis dan juga gurih. Ini enak banget ditambah pakai nasi yang masih anget. Apalagi kalau misalnya ada tempe goreng sereng, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah, bikinnya gampang banget. Bahan-bahan yang kita pakai juga sederhana banget. Hari ini kita akan bikin tumisan kubis. Nanti kita juga akan pakai bahan-bahan lainnya. Ini kubisnya aku pakai separuh aja biar gak kebanyakan, dan kita akan potongnya memanjang biar cantik ya. Kalau sudah dipotong, kita letakkan dulu dalam mangkok. Setelah itu baru kita cuci yang bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian ini potongnya akan kita bentuk seperti hampir korek api ya. Nah kira-kira kayak gini Flavis, biar nanti tampilannya cantik, senada dengan kulnya yang panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai telur. Ini telurnya akan kita kocok lepas. Ini nggak usah dikasih bumbu apapun, telurnya udah begini aja.
Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu yang bener-bener sederhana banget. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita chop aja. Kemudian kita tambahkan lagi cabai. Ini bagi yang suka pedes ya. Tapi kalau nggak pedes juga nggak usah dikasih cabai. Tapi aku yakin rata-rata orang Indonesia banyak yang suka pedes. Kemudian sekarang pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Ini akan kita goreng orak-arik aja, asal orak-arik aja udah. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan gongsong bumbunya. Ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya berbau harum, tapi jangan sampai kering banget ya. Kemudian baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kubisnya nanti aja, karena kubis sebentar banget itu udah mateng. Kalau wortel dia lebih lama masaknya daripada kubis. Kalau wortel sudah setengah matang, masukkan kubis dan juga airnya sedikit aja. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan sedikit kecap manis, kemudian kita tambahkan kecap asin, gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai hampir matang. Kalau misalnya udah mau diangkat, baru kita akan cemplungin telur yang sudah tadi kita goreng orak-arik. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar, biarkan mendidih, udah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Aku tuh suka banget makan kubis, apalagi kalau kubisnya itu belum terlalu matang, masih krius-krius kayak gini. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget, untuk sarapan, makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep dari ayam. Ini ayamnya akan kita bikin tongseng ya. Ini aku pakainya yang sayap. Flavis juga bisa pakai paha dan juga dada, tapi kalau mau lebih gurih pakai sayap dan juga paha. Ini ayamnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini asal matang aja supaya dia ngilangin bau amisnya aja, karena nanti kita mau pakai masakan yang berkuah, jadi nanti kuahnya lebih seger. Nah ini ayamnya sudah selesai direbus, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita pakai tomat. Ini aku pakai merah, tapi juga bisa tambahkan hijau biar nanti warna-warni masakannya juga lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Nah di sini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong-potong juga, nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 1 atau 2 cm aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan ke dalam piring. Nah di sini kita akan tambahkan juga kubis atau kol. Aku suka banget kalau makan tongseng tuh ada kubisnya yang masih krius-krius, belum terlalu matang. Itu rasanya enak banget. Ini kubisnya akan kita potong rawis-rawis aja. Kemudian kalau di sini mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah. Ini cabainya nggak usah diulek, cukup kita potong bulat-bulat aja. Nah setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada merica, ada bawang putih, ada kemiri, ada bawang merah, kemudian ada jahe, kunir. Nah bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau sudah halus kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti bumbunya harum dan juga tanak. Kemudian kita akan masukkan ayam sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk. Oh iya Flavis, di sini tadi aku lupa, harusnya kita akan tambahkan ada laos, salam dan juga serai. Nah ini kelupaan, jadi mohon dimaafkan ya. Harusnya tadi ditumis dulu, tapi ya wis nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan, kemudian gula Jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah di sini santannya jangan terlalu kental ya, yang encer aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tanek dan juga rasanya udah enak banget. Baru kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Tadi kan ada kol, ada tomat dan juga ada cabai rawit dan daun bawang. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah kalau bahan-bahan ini udah masuk,
Itu masaknya usah lama-lama lagi karena biar nanti sayurannya masih seger pada saat kita maem. Nah begini aja udah cukup Flavis. Ini udah mateng, ayamnya udah empuk banget, bumbunya ngeresep, tapi sayurannya juga masih crunchy. Nah sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih kembul, terus tempe goreng sereng. Wah enak banget deh, serius nih gak lomba-lomboan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kencur. Ini resep enak banget, seger banget. Jadi sambalnya itu mentah-mentahan, tapi nggak ada rasa langunya sama sekali. Yang ada rasanya itu enak dan seger banget. Ini nanti cocok banget kita pakai aneka gorengan, aneka bakaran. Pokoknya enak banget deh. Dan kita bikinnya juga gampang banget. Nah di sini kita cukup siapkan ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, dan ada kencur yang pasti ya. Jadi di sini kita nggak pakai bawang putih, cukup bawang merah aja. Nah ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Pokoknya bikinnya gampang banget ya bagi Flavis yang mungkin udah sering banget makan ke tempat-tempat makanan Sunda, pasti udah nggak asing lagi dengan sambal yang satu ini. Tapi bagi Flavis yang belum pernah makan di daerah Sunda atau warung makan Sunda, Flavis wajib coba ini. Terus ini kita tambahkan lagi ada garam, gula dan juga penyedap. Gulanya di sini aku pakainya gula Jawa. Karena kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap, pakainya micin aja ya supaya nggak terlalu mengganggu rasa. Kemudian kita akan haluskan lagi. Nah ini setelah halus kita masih akan tambahkan lagi bahan lainnya. Ini yang benar-benar nanti bikin rasanya jadi tambah seger lagi. Ya, ini kita akan pakai tomat. Ini tomatnya aku sengaja naruhnya di belakang karena memang sambal kencur ini tomatnya tuh nggak halus, jadi cuman kayak kita iris-iris terus kita bejek-bejek sebentar, jadi nggak sampai halus banget. Nah cuman begini aja Flavis, jadi tekstur sambalnya itu masih benar-benar kasar kayak gini. Nah ini sudah cukup, ini akan kita sisihkan. Nah di sini nanti aku akan tambahkan lagi lalapan. Ini lalapannya kemarin juga aku baru makan, enak banget. Di sini aku akan pakai lenca. Ini lenca masih benar-benar mentah dan juga ada togenya juga, toge yang benar-benar mentah. Mungkin bagi Flavis yang ngerasa enak gak sih gitu, aneh gak sih rasanya? Ini benar-benar enak banget rasanya Flavis, apalagi kita makan bersama aneka gorengan atau aneka bakaran. Wah enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep orek tempe. Tapi ini resep orek tempenya itu berbeda Flavis. Ini rasanya lebih enak, lebih gurih, dan juga lebih komplit. Ini aku siapkan tempe terlebih dahulu. Ini tempenya akan kita potong kotak-kotak. Pokoknya karena aku sekarang tinggal di Kebumen itu suka banget sama masakan tempe. Karena tempe di Kebumen itu benar-benar enak banget rasanya. Selain ada tempe, di sini juga aku siapkan teri. Kemudian selain ada teri, di sini juga aku siapkan lencaknya. Kalau Flavis gak suka lencak, itu boleh di skip, nggak apa-apa. Pertama-tama sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng, warnanya kuning keemasan dan juga sudah kering kayak gini. Ini tandanya sudah mateng. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah setelah ini kita akan goreng terinya. Kita pakai sisa minyak jelantah bekas goreng tempe, tapi ini aku kurangin ya biar nggak kebanyakan, karena nanti bekas goreng teri kan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku bikinnya pas aja untuk goreng terinya. Ini terinya juga akan kita goreng sampai nanti mateng dan juga kering kayak gini. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah di sini untuk bumbunya kita akan pakai bawang merah atau brambang kalau di tempat Flavikasi. Ini akan kita potong tipis-tipis juga. Selain ada brambang, kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, di sini juga aku akan siapkan bahan lainnya yaitu cabai. Nah di sini aku campur ya cabai rawit dan juga cabai keriting. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget ya cabai rawitnya dibanyakin. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, pakai cabai merah aja juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga aku pakai tomat. Ini tomatnya nanti fungsinya biar rasa masakannya itu lebih seger gitu, nggak berat rasanya. Nah
Ini tomat akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi lengkuas atau laos, ini potong tipis-tipis juga. Tambahkan lagi daun salam biar lebih wangi. Nah, sekarang kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya, biarkan sampai layu. Ini aku pakai minyak jelantah bekas goreng teri, nggak apa-apa, nanti rasanya tambah gurih lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan laos dan juga daun salam, cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Kemudian di sini kita akan masak sampai harum, baru kita akan masukkan tempe dan juga teriknya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan siapkan kecap manis. Di sini soal tingkat kemanisan nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Apalagi di sini aku masih pakai gula Jawa. Kemudian tambahkan garam dan juga penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan lagi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asap. Baru kita akan tambahkan lagi lencaknya dan juga tomatnya. Kalau lencak sudah masuk, tomat sudah masuk, itu artinya masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar biar nanti lencaknya masih seger banget kita seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget. Ini cocok banget untuk kita sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Dan ini wortelnya aku potong tipis-tipis, dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi, dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah, karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng tepung yang enak banget. Jadi dalamnya gurih banget, empuk, nanti luarnya crispy.
Ini kita siapkan ayamnya, aku pakai dada ayam. Kemudian untuk bumbu halusnya atau bumbu ungkepnya di sini ada cabai merah keriting. Kemudian di sini aku juga pakai kemiri dan juga ada bawang putih. Dan di sini kita pakai jahe ya, dan juga sedikit merica. Semua bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Jangan lupa cabenya kita potek-potek supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Jangan lupa juga nanti beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tuang ke dalam panci berisi ayam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi santan. Kalau misalnya Flavis mengurangi santan juga bisa diganti pakai susu. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita ungkep sampai nanti ayamnya mateng, empuk dan bumbunya meresap. Kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah matang. Ini kita dinginkan dulu. Kemudian kalau sudah dingin kita siapkan. Di sini aku pakai tepung Kentucky yang instan ya. Flavis bisa pakai merek apa aja sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita pakai juga telur. Kita akan kocok lepas telurnya. Kemudian setelah ini kita akan balurkan ayam. Pertama-tama balurkan dulu ke dalam telurnya. Kemudian kalau misalnya sudah rata, kita akan balurkan ke dalam tepungnya. Nah, di sini kalau misalnya Flavis mau tepungnya nanti rodok tebel, itu bisa 2 kali. Jadi udah ditaruh telur, terus tepung, kemudian taruh telur lagi, taruh tepung lagi. Itu nanti tepungnya tuh jadi gendut gitu. Nah, kalau sudah kita langsung celupkan ke dalam wajan berisi minyak yang panas ya. Ini nggak usah banyak banget karena nanti biar suhu panasnya nggak langsung turun. Nah, ini akan kita masak menggunakan api sedang. Kemudian biarkan sampai nanti warnanya kuning keemasan. Seperti ini Flavis. Ini warnanya cantik banget. Ini sudah matang. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa ayamnya. Caranya juga seperti tadi ya, cara mencelupkan ke dalam telur tepungnya persis seperti tadi di awal. Kemudian kita akan goreng sampai nanti matang dan warnanya kuning kemasan seperti ini. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi putih, sambal botolan juga enak, atau sambal matah enak, sambal kencur enak, sambal tomat juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Beberapa waktu lalu Flavikasi juga bikin resep bergedel, tapi waktu itu aku bikin resep bergedel yang original, yang benar-benar kampung banget. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedelnya yang lebih enak. Hari ini aku mau bikin pakai kornet sapi. Rasanya lebih gurih, lebih enak, tapi bikinnya sama-sama mudahnya. Pertama-tama kita akan siapkan kentang. Jadi kalau misalnya Flavis mau bikin bergedel, pastikan kentangnya cari yang kentangnya kuning ya, jangan putih. Karena nanti kalau misalnya Flavis pakai yang putih, dia lebih mabyur. Sedangkan kalau misalnya kentang yang kuning, dia lebih kekal dan buket. Ini kentangnya sudah dipotong-potong, kemudian akan kita goreng terlebih dahulu sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng kayak gini. Ini makanya aku ngirisnya tipis-tipis supaya lebih cepat matangnya. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan. Kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini cuma ada bawang putih dan juga pakai merica. Bisa juga Flavis kalau mager boleh pakai merica bubuk. Kalau sudah halus, kemudian ini bumbunya akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau misalnya mau menghaluskannya, ini benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis ya. Ada beberapa orang yang suka kalau ngulek kentangnya itu halus banget, tapi ada juga orang yang suka kalau ngulek kentangnya nggak terlalu halus. Tapi kalau aku lebih suka yang nggak terlalu halus. Tapi itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kemudian kalau sudah kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu yang sudah tadi kita haluskan tadi. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Di sini nggak perlu pakai gula pasir. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi telur. Nah, bagi Flavis yang suka bikin bergedel, suka ambiar kalau digoreng, pastikan
adonannya ini dikasih telur supaya pada saat digoreng itu nggak ambiar atau nggak hancur ya. Nah, ini akan kita aduk sampai rata. Kemudian setelah ini kita akan siapkan daging kornetnya. Ini satu wadah gini akan aku pakai semuanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nggak sampai yang rata banget juga nggak apa-apa, asal yang penting kayak gini aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan bentuknya sesuai dengan selera Hafiz juga. Mau bulat-bulat besar juga boleh, mau bulat memanjang juga boleh, sesuai dengan selera Hafiz. Mau kecil-kecil boleh, mau lebar-lebar boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan selera Hafiz aja. Kemudian kita akan bentuk semuanya sampai habis. Nah, setelah ini untuk balurannya kita akan pakai telur juga ya. Ini aku pakai 2 butir, kemudian kita akan kocok. Ini nggak perlu dikasih garam lagi karena tadi adonannya itu udah gurih banget, dan apalagi tadi kita pakai kornet ya, itu tambah bikin gurih lagi. Jadi telurnya udah nggak usah dikasih garam apapun lagi. Nanti tinggal kita balurin kayak gini, kemudian baru kita goreng. Nah, untuk menggorengnya juga penting Flavis nggak perlu goreng diaduk berkali-kali ya baliknya ya. Kalau goreng berkedel itu cukup 1 kali balik aja udah, karena biar nggak hancur. Jadi kalau misalnya kita goreng pastikan bawahnya sudah matang. Kemudian kalau misalnya sudah matang kita akan balik. Nah, kalau kira-kira sudah matang lagi baru kita angkat. Nah, ini dimaksudkan supaya juga nggak hancur, karena masih banyak yang suka komen kalau bikin bergrill tuh masih hancur gitu. Jadi pastikan Flavis ikutin tips-tips tadi biar berkedelnya nggak hancur ya. Nah, ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan ya. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi rames ataupun soto, itu enak banget, ataupun nasi uduk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.